Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing 3 langkah untuk menyelesaikan masalah dalam foto. Sama seperti kemarin, aku menggunakan software Photoshop ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam fotonya. Jadi pertama kali pasti kita buka Photoshopnya. Nah ini aku udah sediain beberapa sampel foto yang mana aku cari-cari yang paling mudah atau paling kelihatan perbedaannya kalau misalkan nanti mau kita perbaiki. Nah, masalah dalam foto itu yang pertama adalah pasti gelap dan terang. Jadi, either foto kalian itu terlalu gelap atau terlalu terang. Ya, seperti salah satunya foto dalam Photoshop ini ya. Ini kondisinya bisa dibilang terlalu gelap. Nah, jadi kalau misalkan kalian edit foto menggunakan handphone pun pasti itu banyak toolsnya juga ya. Jadi kurang lebih itu semuanya juga sama. Di Photoshop pun juga itu toolsnya sangat banyak. Nah teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pakai yang mana atau semuanya dipakai, itu malah kurang efektif. Jadi teman-teman kalau misal problemnya adalah gelap dan terang, penyelesaiannya itu menggunakan level ya. Kalau shortcutnya adalah Ctrl L, jadi level seperti ini. Nah ini dia akan menyelesaikan masalah-masalah di mana bagian foto kalian terlalu gelap atau yang terlalu terang. Nah, atau bisa gampangnya sebenarnya level ini adalah memperbaiki kontras dari foto kalian. Jadi misalkan ada kondisi foto yang seperti di Photoshop ini, jadi ini kondisinya terlalu gelap, berarti bagian yang di sini dan di sini ini kita akan lebih terangkan. Nah, teman-teman juga harus pahami foto itu bagian gelap dan terang itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian terang, bagian gelap, dan bagian yang di tengah-tengah ya atau mid-tone-nya. Jadi kalau kondisi seperti ini bisa dipastikan bagian mid-tone-nya harus diturunkan ya. Maksud saya harus dinaikkan ya, seperti ini. Otomatis bagian gelapnya sudah selesai, jadi bagian yang tengah ini mid-tone-nya dinaikkan. Oke, tapi otomatis kalau kita menaikkan mid-tones, kontrasnya jadi turun, jadi bagian bisa dibilang kayak ketajamannya itu menurun ya begitu. Jadi ini bagian yang di bawah, ini juga kita harus tambah sedikit. Nah, oke, biar kontrasnya juga makin berasa lagi, untuk bagian high tone-nya kita turunkan sedikit. Oke, jadi kalau kita lihat perbedaannya sangat ketara ya. Jadi level ini menyelesaikan semua problem teman-teman kalau misalkan problemnya adalah gelap dan terang, atau bagian tajam dan tidak tajamnya kita bisa selesaikan di level ini. Teman-teman nggak perlu bingung harus menggunakan tools yang mana di dalam Photoshop ini. Teman-teman cukup buka level, dan di level ini teman-teman bisa menyelesaikan masalah gelap dan terang, tajam dan tidak tajam tadi. Oke, jadi level ini adalah perwakilan dari kontras. Sebenarnya kita juga bisa lihat di sini juga ada tombol adjustment untuk membetulkan brightness dan kontras ya, cuma dia kurang detail, jadi sebaiknya teman-teman pakai level aja. Oke, langkah kedua adalah setelah gelap terangnya, tajam tidaknya tadi kita perbaiki. Nah, sekarang kita perbaiki brightness-nya. Kalau brightness ini lebih menyeluruh ya dari segala sisi foto ini. Jadi shortcut-nya itu adalah Ctrl M untuk memunculkan buff. Buff ini lebih untuk memperbaiki brightness ya. Jadi teman-teman bisa misalkan kondisi tadi sudah posisi gelap dan terangnya sudah sesuai, levelnya sudah pas. Ya, tapi kurang apa ya, masih under lah, masih kurang bersinar lah fotonya, itu teman-teman bisa buka di curve ini dan dinaikkan sedikit. Nah oke, jadi kalau curve ini lebih menyeluruh ya, jadi menyeluruh untuk bagian gelapnya, bagian terangnya, bagian mid-tone-nya dia bisa perbaiki semua. Nah sebenarnya level tadi dan curve ini sebenarnya bisa dirubah lebih apa ya, istilah bisa digunakan lebih detail lagi, tapi teman-teman nggak perlu ke sana dulu, jadi nanti malah tambah bingung. Misalkan kita akan rubah bagian warna birunya aja, merahnya aja, atau hijaunya aja, itu bisa sekali. Tapi langkah gampangnya level tadi kita atur,
curve ini kita atur untuk brightness-nya, level untuk kontrasnya, sebenarnya masalah itu sudah selesai. Foto itu akan lebih enak dilihat. Coba kalau kita lihat yang sebelumnya, misalnya foto yang seperti ini, kalau kita udah rubah levelnya, rubah curve-nya, dia sudah berubah drastis ya. Jadi dua masalah dalam foto kalian sudah bisa terselesaikan. Pertama, kontras yang kurang bagus, misalkan tadi seperti tadi, misalkan terlalu gelap atau agak buram gitu, teman-teman bisa betulkan di level. Langkah kedua, untuk misalkan menaikkan kecerahan foto itu, teman-teman bisa atur di curve-nya, Ctrl M tadi. Nah itu harus memperbaiki masalah cerah atau tidak cerahnya. Nah masalahnya ketiga yang sering kali teman-teman mungkin temui adalah warna yang tidak sesuai. Jadi misalkan aku tadi cari-cari, aku ketemunya seperti ini, foto sendiri. Ini warnanya ngalor ngidul ya, kulitnya keungu-unguan, lalu birunya juga terlalu. Nah ini sebenarnya banyak tools untuk memperbaiki ini, tapi langkah gampangnya jadi di sini Roman share langkah paling simpelnya. Teman-teman bisa atur di Corel Barren atau shortcutnya Ctrl B ya. Nah teman-teman akan menemui tools yang seperti ini kalau dibuka. Nah, misalkan teman-teman menemui foto yang warnanya mungkin mirip dengan foto saya ini, langkah perbaikinya kalau ini kita bisa lihat ya, warna birunya terlalu banyak, warna ungunya terlalu banyak. Otomatis kalau di sini kalau ungu udah jelas, ini kita hijau, tambah hijaunya. Otomatis kalau seperti ini berarti kuningnya kurang ya, jadi terlalu berarti kuningnya kurang. Oke, nah merahnya kita tambah sedikit ya. Oke, otomatis sudah selesai ya masalah ketiganya. Jadi teman-teman menggunakan Photoshop itu jangan dibayangkan terlalu susah atau rumit ya. Jadi kalau yang kemarin aku share cara ganti background foto itu hanya butuh dua tools ya, crop dan selection ini atau selection di atasnya ini. Jadi hanya butuh dua tools itu. Nah sekarang kalau untuk memperbaiki foto, teman-teman hanya perlu pahami 3 tools. Ctrl L levelnya untuk kontrasnya, Ctrl M untuk brightness-nya. Ini semua teman-teman bisa atur sampai fotonya terlihat bagus. Lalu Ctrl B untuk pewarnaannya. Jadi misalkan warnanya tadi misalkan kita lihat seperti ini. Nah padahal dengan Ctrl Barren aja semuanya udah bisa diselesaikan dengan gampang. Oke, jadi teman-teman harus pahami level, curve, dan color balance. Dan 3 hal ini aja teman-teman bisa memperbaiki semua masalah foto teman-teman. Kalau teman-teman mau edit yang sinematik dan segala macam itu nanti dulu ya. Jadi di sini fokusnya untuk memperbaiki foto yang misalkan baru keluar dari kamera, dari handphone pun, jadi teman-teman bisa perbaiki dengan cara seperti tadi. Oke, ini aku punya satu sampel lagi. Misalkan ini salah satu foto teman saya, yang mana kalau menurut saya foto ini banyak problemnya ya, banyak salahnya, terutama warnanya. Jadi coba ini foto ini aku perbaiki ya dengan 3 tools tadi, level, curve, dan color balance. Akan jadi seperti apa. Oke, misalkan teman-teman mendapat foto seperti ini, lalu teman-teman kalau di Photoshop pastinya Ctrl C kita copy layarnya dulu. Jadi misalkan nanti ada kesalahan di sini, kita bisa hapus, jadi kita tidak kehilangan yang langkah kita sebelumnya gitu. Oke, kalau aku pertama kali kalau melihat foto seperti ini, yang pertama aku sesuaiin adalah komposisinya atau ukuran fotonya, itu penting sekali. Jadi biar dilihatnya makin enak gitu ya, makin pas. Oke, aku rasa udah sesuai untuk ukurannya, komposisinya. Hal kedua adalah mengatur levelnya, mengatur kontrasnya. Jadi kalau seperti ini aku mau tambah sedikit kontrasnya biar enggak ketajamannya makin dalam gitu ya. Oke, aku turunkan bagian low tone-nya, lalu mid tone-nya aku tambah sedikit, highlight-nya aku kurang sedikit. Oke, menurutku
udah oke. Lalu curve-nya, brightness-nya aku mau tambah sedikit, nggak apa-apa, walaupun ini foto sudah terang tapi sedikit ya. Oke, lalu color balance ya, kalau yang ini terutama dia warnanya kuningan, lalu ya dominannya kuning ya, otomatis kalau misalkan dominan kuning berarti lawannya biru, berarti kita turunkan birunya juga, hijaunya kita tambah, ini terlalu banyak. Oke, nah teman-teman juga bisa lihat di sini ada shadow, ada highlight juga. Jadi misalkan sebenarnya yang kita mainkan kebanyakan warna itu di midtones, jadi aku mainin tadi kan yang di luminosity, tapi kalau teman-teman mau lebih ngedetail lagi, teman-teman bisa mainin juga misalnya shadow bagian-bagian bayangan, ya bagian-bagian di sini yang warnanya ini terlalu kuning atau terlalu biru, dan teman-teman bisa mainin juga. Oke. Highlightnya. Oke, rasa cukup ya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya tadi, yang sebelum diedit dan sesudah diedit, oke, kelihatan banget ya perbedaannya. Jadi dengan 3 tools tadi, teman-teman bisa memperbaiki masalah foto teman-teman. Ya ini dasar ya, jadi hal yang ini adalah hal yang pertama kali biasanya aku lakukan misalkan dalam memperbaiki foto, mengatur kontrasnya, mengatur brightness-nya dengan cara di level dan di curve, lalu mengatur warnanya. Nah, udah 3 hal ini udah cukup menyelesaikan semua masalah foto. Nah, lalu bagaimana nih Bang, kalau misalkan aku mau edit yang misalkan menerangkan bagian tertentu tapi tidak semuanya. Kalau tadi kan semuanya otomatis curve sama level tadi, semua keseluruhan bagian foto tadi berubah ya. Tapi misalkan aku mau cuma bagian ini aja atau bagian di sini saja. Nah, berarti caranya adalah diseleksi. Nah, seperti yang kemarin kita bisa menggunakan seleksi-seleksi seperti ini. Tapi kalau memang tujuannya untuk misalkan menaikkan bagian yang terang atau gelap seperti tadi, level tadi, jadi sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, jadi tidak menggunakan seleksi yang di atas ini. Nah, pertama aku tadi copy layarnya dulu, jadi ini yang sudah aku ganti warnanya, level dan brightness-nya setelah keluaran, aku Ctrl J lagi untuk mengedit lagi bagian-bagian tertentu. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan, kita tekan tombol Q, otomatis dia warnanya merah ini, dan ini yang di bawah ini tertekan, ini mengaktifkan Quick Mask Tools. Nah, setelah teman-teman tekan tombol Q, teman-teman tekan tombol brush. Nah, brush tool di sini. Nah, setelah itu teman-teman atur opacity-nya. Jadi ini opacity ini membuat brush teman-teman seperti ini makin tebal ataupun makin tipis. Jadi karena kita mau menaikkan misalkan di bagian ini yang gelap tadi ke lebih terang, jadi teman-teman jangan langsung pakai yang tebal ya, jadi tipis-tipis saja dulu, tapi berkali-kali akan lebih baik daripada langsung tebal seperti itu. Teman-teman bisa atur bagian mana yang mau misalkan bagian ini yang mau aku terangin ya, jadi otomatis bagian ini mau aku naikin curve-nya, brightness-nya. Nah, teman-teman bisa sapu bagian-bagiannya. Setelah itu teman-teman tekan tombol Q lagi, jadi Quick Mask tadi yang aktif kita nonaktifkan, Q, otomatis terseleksi. Di sini juga terseleksi tapi tidak kelihatannya karena saking tipisnya. Nah, setelah itu ini seleksinya keseluruhan foto ya, jadi teman-teman harus balik dulu, maksud saya dibalik seleksinya. Jadi teman-teman tekan Ctrl Shift I ya shortcutnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa naikkan brightness-nya, tekan Ctrl M. Oke. Berasa ya perbedaannya. Nah, tuh. Oke, nah tuh bisa naik. Nah, selection ini bisa teman-teman aplikasikan untuk menaikkan apapun, misalkan hanya pewarnaannya aja atau levelnya aja, teman-teman bisa pakai Quick Mask Tool tadi. Oke, jadi Quick Mask tadi teman-teman bisa akses
dengan cara menekan tombol Q, lalu teman-teman brush daerah mana aja yang teman-teman mau naikkan atau turunkan, atau mau dirubah warnanya, lalu ditekan tombol Q lagi, lalu teman-teman bisa tekan Ctrl Shift I untuk menyeleksinya, untuk dibaliknya, lalu teman-teman bisa rubah, misalkan mau rubah warnanya, atau mau rubah levelnya, atau mau rubah brightness-nya, jadi di cup ya. Nah, jadi bisa pakai langkah ini yang paling cepat ya. Jadi 3 langkah tadi sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah di foto teman-teman. Oke, kalau kita lihat nih perbedaannya dari yang belum diedit, yang baru masuk. Oke, seperti ini. Setelah kita perbaiki, setelah kita seleksi, nah ini hasil akhirnya. Jadi lebih baik daripada foto yang tadi pertama kali masuk ya. Nah, untuk tutorial yang lainnya nanti akan Rahman upload juga di channel ini. Jadi pastikan teman-teman kalau suka ditekan tombol like-nya, pastikan juga subscribe channel Ulasing Dong, nanti akan Rahman share lagi tips-tips lainnya. Jadi di tips kali ini teman-teman harus pastikan mempelajari level untuk menaikkan kontras, curve untuk menaikkan brightness-nya, lalu color balance untuk mengatur pewarnaannya. Lalu untuk seleksi bagian tertentu teman-teman bisa gunakan Quick Mask Tools dengan menekan tombol Q, lalu di brush, lalu di Q kembali, lalu dibalikan dengan Ctrl Shift I, lalu teman-teman bisa rubah, lalu teman Ctrl D untuk diselect seleksinya tadi. Nah, dengan begitu teman-teman pastikan sudah bisa memperbaiki masalah-masalah dalam foto teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.